Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Yanto Multimedia Education. Untuk video kali ini saya akan mencoba memaparkan pekerjaan proktor saat pelaksanaan ANBK di tahun 2021. Nah, di sini sudah saya sediakan di sini untuk checklist untuk moda daring dan moda semi daring. Jadi silahkan di-download nantinya di link deskripsi di video ini. Mari kita kupas satu persatu dari yang pertama untuk moda daring di tahap persiapan. Nah, karena moda daring ini adalah full online, jadi kita pastikan jaringan yang ada di internet kita yang terhubung ke komputer klien ataupun ke komputer server itu harus stabil. Bagaimana cara ngeceknya? Itu bisa diklik saja dengan cara klik speed test. Nanti kemudian klik mulai. Nanti di sini akan ada keterangan kecepatan dari internet yang kita miliki. Jadi intinya itu kecepatan internet harus stabil di komputer proktor dan komputer klien. Itu untuk moda daring. Terus selanjutnya ini juga sama penjelasannya. Untuk UPS itu bisa dimanfaatkan kalau di lembaganya itu memiliki UPS, silahkan dipasang dan dihubungkan ke modem router atau komputer proktornya. Terus selanjutnya bisa memasang router browser online pada komputer proktor dan memasang exam browser client pada komputer peserta. Jadi ini bisa di-download di web ANBK-nya seperti ini. Terus di-download berkas. Nah, di sini silahkan dipilih. Untuk proktor browser online-nya ini yang atas ini disesuaikan dengan bit yang ada di komputer servernya. Kalau 32 bit silahkan dipilih 32 bit, kalau 4 ya 64. Terus yang bawahnya untuk browser klien itu sama, bisa pilih ini. Karena untuk exam browser klien itu bisa dirubah. Modenya bisa diubah untuk mode online dan bisa juga dirubah menjadi mode semi online. Jadi exam browser client itu sama antara mode online dan mode semi online. Setelah kita install, tahap selanjutnya memastikan komputer proktor normal dan terbebas dari virus. Jadi dipastikan komputer proktor dan komputer pesertanya itu bebas dari virus, dan seperti antivirusnya, terus firewallnya itu bisa dinonaktifkan agar tidak terjadi gangguan saat pelaksanaan ANBK nantinya. Itu untuk tahap persiapan. Untuk tahap sebelum pelaksanaan di hari yang pertama ini juga sama langkahnya, dicek internetnya stabil, terus kita masuk ke browser online pada komputer proktor, silahkan dimasukkan ID proktor dan passwordnya. Terus kemudian menjalankan komputer peserta, menjalankan exam browser kliennya, dan memastikan masuk ke halaman login. Jadi dipastikan halaman login itu muncul di komputer klien siswa. Terus kemudian mengedarkan daftar hadir peserta oleh pengawas setiap sesinya. Nah, kita untuk mendapatkan daftar hadirnya itu bisa di-download di web ANBK-nya. Di menu asesmen, kemudian kita lihat daftar hadir, ini cetak daftar hadir. Nah, ini silahkan dipilih mata pelajarannya apa, nanti dicetak. Jadi intinya nyetak daftar hadir pelaksanaan ANBK-nya itu melalui web ANBK-nya juga. Terus yang kedua yaitu saat pelaksanaan asesmen berlangsung. Nah, setelah dijalankan exam browser untuk proktornya, dimasukkan username dan passwordnya, kemudian mengaktifkan sesi di menu status tes. Jadi jangan sampai salah, kalau memang saat pelaksanaannya itu sesi 1 ya silahkan dipilih untuk status tesnya itu sesi 1, kemudian masuk ke menu kelompok tes. Untuk menu kelompok tes itu langsung dipilih assign all dan klik save change. Gunanya apa? Nanti agar siswa di sesi itu bisa melakukan login ke ANBK-nya. Kemudian dirilis tokennya. Jadi biasanya setelah siswa melakukan login nanti akan dimintai token.
Jadi yang perlu disetorkan itu adalah dari pihak proktornya, dari komputer proktornya. Selanjutnya memastikan seluruh peserta hadir berhasil login dan melaksanakan asesmen. Jadi dipastikan semua siswa yang hadir yang melaksanakan sesi itu dapat login ke dalam aplikasi ANBK-nya. Terus memastikan seluruh peserta yang hadir sudah menyelesaikan asesmen cek pada komputer proktor. Nah, ini biasanya ngeceknya itu di menu status peserta yang ada di sebelah kanannya, itu keterangannya biasanya tes sedang dikerjakan. Kalau sudah selesai itu pastikan semua itu keterangannya selesai. Jadi dari status siswanya itu semuanya selesai atau semua siswa telah mengerjakan semua soal. Kemudian isi berita acara, mencetak dan mendatanginya. Nah, untuk mencetak berita acaranya itu juga sama, cetaknya dari menu ANBK, terus masuk ke berita acara pelaksanaan. Nah, ini untuk berita acaranya itu harus diisi terlebih dahulu, diisi berita acara. Nah, gunanya apa? Nanti ini untuk memasukkan yaitu nama proktornya siapa, nama pengawasnya siapa, nama penanggung jawabnya siapa. Jadi itu harus diisi terlebih dahulu untuk berita acara pelaksanaannya. Nah, setelah berita acara diisi dan setelah daftar dari siswa ditandatangani, untuk setelah pelaksanaannya itu silahkan di-scan. Jadi scan daftar hadir dan berita acara dan mengunggah hasil pindai ke web ANBK. Jadi setelah daftar hadirnya itu ditandatangani oleh semua siswa, diisi dan dibubui stempel dari lembaganya, kemudian di-scan, kemudian diunggah di web ANBK. Di sini untuk daftar hadir, ini ada tulisan upload. Ini setelah di-scan tadi, silakan upload di sini untuk daftar hadir. Dan berita acaranya juga sama. Di sini ada upload berita acara, hasil scanan. Itu untuk pelaksanaan hari pertama di moda daring atau full online. Untuk hari keduanya intinya juga sama dengan hari yang pertama, namun yang membedakan itu adalah untuk mengaktifkan status tesnya itu jangan sampai salah. Jadi yang membedakan hanya itu saja. Terus selanjutnya untuk yang moda semi online atau semi daring, ini tahap persiapannya adalah memastikan instalasi jaringan sama seperti dengan yang atas tadi. Jadi pastikan jaringan instalasinya itu sudah benar dan kliennya itu sudah terhubung dengan komputer servernya. Terus memasang UPS pada komputer proktor. Ini kalau beli UPS silahkan dipasang di komputer proktornya. Terus memastikan koneksi internet saat stabil. Nah, yang dicek internet stabilnya itu hanya di komputer proktornya. Jadi untuk yang komputer kliennya itu tidak terhubung oleh internet. Jadi cara untuk mengecek apakah komputer klien itu sudah terhubung dengan komputer proktornya atau tidak, itu caranya seperti ini. Bisa diklik Windows R, kemudian kita klik CMD. Nah, seperti ini. Nah, di sini terus kita ketikkan ping, terus kemudian ditulis misalkan IP dari komputer proktornya itu adalah LAN yang terhubung dengan kliennya. Misalkan 192.168.0.201. Misalkan seperti itu, bisa ditambahi strip T ini agar scan-nya secara terus menerus. Seperti itu, silahkan diklik enter. Nah, di sini karena tidak terhubung dengan komputer server, ini tampilannya seperti ini. Jadi silahkan di ping IP dari komputer servernya. Itu cara mengecek apakah komputer klien itu terhubung dengan komputer servernya. Terus selanjutnya itu instalasi VHD Fresh ANBK versi 13.0001. Proktor browser semi online pada komputer proktor. Jadi
Setelah itu diinstal VHD Fresh ANBK-nya itu versinya yaitu 13.0.0.1. Dan untuk Proctor browser semi online-nya itu bisa di-download di web ANBK-nya sama seperti tadi. Nah, di sini ada Proctor browser semi online yang ini. Nah, ini silahkan di-install di komputer Proctornya. Namun untuk menginstalasi VHD ini kan seperti tahun-tahun sebelumnya itu harus membutuhkan VirtualBox. Untuk VirtualBox-nya itu silahkan menggunakan yang versi 6 untuk menginstal VHD-nya. Setelah itu kita melakukan pembaruan atau patching. Nah, untuk patching terlebih dahulu. Jadi setelah kita menggunakan VHD ANBK yang versi 13.0.0.1, setelah kita jalankan nanti akan diminta atau muncul pembaruan atau patching. Dan registrasi submit di ID Proctor sesuai petunjuk pada web ANBK. Jadi silakan diikuti petunjuk di web ANBK-nya, biasanya disuruh patching terlebih dahulu. Kemudian setelah login, ini melakukan sinkronisasi data sesuai petunjuk sinkron pada web ANBK. Nah, biasanya 3 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan itu harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Jadi VHD ini sudah terinstall sebelumnya di komputer Proctornya sebelum melaksanakan sinkronisasi. Kemudian setelah melaksanakan sinkronisasi, itu kita copy VHD hasil sinkronisasi ke harddisk eksternal. Jadi kita gandakan VHD yang hasil sinkronisasi itu bisa kita gandakan ke VHD eksternalnya. Gunanya apa? Nanti misalkan kalau waktu pelaksanaan ternyata VHD yang kita pakai itu rusak, terkena virus atau apa, nah itu kita bisa memanfaatkan hasil kopian VHD yang setelah dilakukan sinkronisasi. Kemudian setelah copy hasil sinkronisasi itu kita pasang transfer respon. Nah, untuk cara memasang transfer responnya di video saya yang sebelumnya juga sudah ada cara men-setting transfer respon. Gunanya apa? Transfer respon itu digunakan untuk menyimpan sementara hasil jawaban siswa. Setelah itu kita masuk ke memasang exam browser client pada komputer peserta. Jadi dipastikan setelah kita jalankan exam browser client pada komputer peserta itu muncul halaman login. Jadi ada username dan password siswa. Itu berarti sudah benar. Dan selanjutnya memastikan komputer Proctor dan komputer peserta normal dan terbebas dari virus. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi paling tidak antivirus, terus kemudian firewall, Windows Update itu semuanya harus dinonaktifkan semuanya. Lanjut ke tahap pelaksanaan di hari pertama. Jadi sebelumnya untuk transfer responnya itu bisa menggunakan flash disk. Nah, setelah pelaksanaan di hari pertama itu pastikan flash disk transfer respon itu masih terpasang dan aktif untuk di sharing. Jadi pastikan flash disk yang dibuat transfer respon itu tercolokkan ke komputer servernya. Kemudian menyalakan komputer Proctor, menjalankan VM lewat browser semi online. Terus kemudian kita login, kita cek statusnya. Kalau sudah aktif berarti kita bisa menjalankan komputer peserta, example kliennya, dan mengedarkan daftar hadir yang diedarkan oleh pengawasnya. Jadi untuk sebelum pelaksanaannya itu pastikan status dari servernya itu aktif. Terus saat asesmen berlangsung itu sama seperti yang full online tadi, itu kita aktifkan sesi di menu status tes, kemudian masuk menu kelompok tes, kemudian async all, kemudian save change. Nah, kemudian release token. Ini semuanya adalah sama seperti saat pelaksanaan di mode online tadi. Namun yang membedakan untuk yang semi online ini, setelah kita memastikan semua peserta itu setelah selesai mengerjakan soal di ANBK-nya, itu kita harus mengupload hasil peserta dan memastikan seluruh hasil jawaban peserta berhasil terupload. Jadi setelah status siswa itu semuanya selesai, baru kita upload. Dan kita lihat cek statusnya apakah sudah terupload atau belum terupload. Jadi dipastikan sudah terupload semuanya.
Kemudian cetak laporan pelaksanaan dan menandatangannya, itu di menu cetak laporan, nanti disuruh mengisi pengawasnya namanya siapa dan proktornya namanya siapa, kemudian dicetak. Terus selanjutnya diisi berita acara, mencetak dan menandatangannya sama. Untuk mencetak berita acaranya itu bisa dibuka di menu di web ANBK-nya. Terus backup data source, simpan ke flash disk atau hard disk eksternal. Jadi setelah pelaksanaan selesai, tahap-tahapnya sudah selesai, itu silahkan masuk ke menu backup data, kemudian kita download source datanya, kemudian simpan ke flash disk atau hard disk eksternalnya. Nah, setelah selesai pelaksanaan asesmen di hari pertamanya, itu bisa mengcopy lagi VHD hasil asesmen dan backup source ke hard disk eksternal. Jadi kita gandakan lagi atau kita copy VHD setelah pelaksanaan hari pertama, terus kemudian zip file hasil transfer responnya di flash disknya juga sama, kita pindahkan ke hard disk eksternal juga. Nah, kemudian kita scan daftar hadir dan berita acara yang telah kita isi tadi, kemudian mengunggahnya ke web ANBK-nya. Jadi itu penjelasan pekerjaan proktor, apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ANBK di tahun 2021 untuk semi online dan untuk yang full online. Untuk yang hari keduanya ini intinya juga sama. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau apa. Jadi kalau yang menginginkan filenya ini nanti silahkan di-download di link deskripsi video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.